mengarah U, jangan kayak menyudut. Kalau menyudut dia pasti akan terkena proximal nail fold itu sendiri dan akan menjadi berdarah. Hai semuanya, selamat datang di SC Beauty Academy di Basic to Advanced Online Nail Art Course. Perkenalkan, saya Stephanie Christine, founder dan professional trainer di SC Beauty Academy. Senang sekali teman-teman bisa bergabung di sini, berbagi ilmu dan mengembangkan passion di bidang yang sama. Selama kelas ini kita bakal belajar hal seru tentang anatomi kuku, pengenalan produk dan seni kuku. Yuk kita masuk ke bahan materi. Semangat dan selamat belajar. Hi guys, it's me here. Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video hari ini kita bakal bahas materi tentang part 2 ya. Jadi kemarin kita udah bahas tentang part 1. Kita sekarang akan bahas ke part 2. Jadi part 2 itu ada namanya nail anatomy. Jadi nail anatomy itu sama seperti struktur kuku ya. Jadi dia terdapat beberapa bagian penting yang bekerja sama untuk melindungi dan mendukung pertumbuhan kuku. Nah, di gambar di sebelah sini aku udah taruh gambarnya. Teman-teman bisa tinggal lihat aja untuk penjelasan berikutnya tentang bagian-bagian yang berada di dalam kuku. Sebelum aku lanjutin ke pembahasan berikutnya, teman-teman yang suka di bidang perkukuan, di dunia perkukuan, atau teman-teman yang sedang menjadi nail artist atau sedang membuka salon, teman-teman bisa like, subscribe video ini, dan komen juga ya. Jadi komen teman-teman bakal semakin membangun supaya aku lebih bersemangat untuk bikin video berikutnya. Terus komen-komen teman-teman juga bakal aku balas, pendapatnya juga bakal aku balas di video berikutnya. Jadi pertanyaan kalian semua bisa masukkan ke dalam video ini ya. Sekarang kita masuk ke part 2 nail anatomy. Jadi di sini ada namanya lateral nail fold, lateral nail groove. Jadi kemarin udah aku bahas tentang lateral nail fold dan nail groove. Itu adalah lapisan keratin yang berada di sudut kanan kiri kuku kita. Jadi itu yang biasanya mengeras dan biasanya bisa kita gunting kalau dia sangat keras. Tapi kalau dia lembek kita nggak perlu gunting ya guys. Oke. Di ujung kuku itu ada namanya hangnails. Hangnails itu adalah bagian dari ujung kuku ya. Dia biasanya yang terkelupas gitu karena bisa jadi infeksi, bisa jadi karena keseringan kita pakai gitu. Jadinya dia kayak ada kulit yang mengatung. Jadi itu adalah kuku yang mengatung sebenarnya ya. Nah, hangnails ini bisa kita jepit aja, bisa kita buang aja. Tapi ingat jangan pernah ditarik ya guys. Jadi kita hanya bisa jepit dengan menggunakan nipper, kutikula, pemotong kutikula ya. Bisa juga dengan cara kita drill, tapi berhati-hati gitu. Drillnya pun setelah itu kita gunting, jadi bukan langsung dicabut ya guys. Oke, kita masuk ke sidewall hangnails. Kalau udah bahas hangnails, itu ada namanya sidewall hangnails. Sidewall hangnails itu adalah dia sama dengan hangnails juga, tapi dia berbentuk lebih tebal dan biasanya berada di sebelah sudut kanan kiri kuku kita. Sidewall hangnails ini juga bisa kita gunting, tapi jangan dicabut. Karena kalau bisa dicabut dia bakal jadi berdarah dan akhirnya menjadi infeksi. Oke, masuk ke proximal nail fold of the eponychium. Jadi eponychium sendiri adalah nama lain dari cuticula. Kemudian proximal nail fold itu adalah lapisan keratin yang berlapis. Jadi proximal nail fold of the eponychium adalah lapisan keratin yang berlapis yang berada di daerah cuticula. Ini biasanya aku sebut sebagai segel kuku ya. Jadi segel kuku itu ada namanya segel atas dan ada segel bawah. Kalau yang segel bawah namanya proximal nail fold of the eponychium. Jadi ini adalah segel kita. Kenapa disebut segel? Karena biasanya masih banyak yang beranggapan bahwa proximal nail fold of the eponychium itu adalah cuticula. Padahal sebenarnya cuticula sebenarnya itu lain. Dia berada pas di atas proximal nail fold. Jadi kalau di bagian bawah kuku kita ada namanya proximal nail fold di bagian sini. Dia yang menebal ya. Nah, aku sebut segel kuku supaya kita lebih gampang ingatnya. Nah, segel ini kalau misalnya kita gunting cuticula dan terkena akhirnya berdarah, segel ini akan terbuka. Nah, disitulah sumber masuknya bakteri dan jamur. Jadinya segel ini mesti dijaga hati-hati. Nah, cuticula ada di atas segel kuku itu. Cuticula adalah sisa-sisa pembuangan dari proses pembuatan kuku. Jadi di belakang kuku ini ada namanya nail matrix. Nail matrix inilah yang memproduksi kuku kita. Kemudian setelah diproduksi, pembuangannya adalah cuticula. Jadi cuticula itu adalah sisa-sisa pembuangan dari produksi pembuatan kuku. Nah, cuticula ini biasanya tumbuh pelan-pelan di atas permukaan kuku berada dari bawah. Jadi dia mulai dari bawah. Cuticula ini adalah lapisan tipis yang berlemak. Makanya cuticula harus dibersihkan secara maksimal karena dia berlemak. Jadi kita harus bersihkan maksimal banget. Karena kalau misalnya nggak bersihkan secara maksimal, nanti bakal kita cat kan ya. Kita cat gel polish di atasnya. Nah,
karena dia berminyak dan tipis, dia bakal gampang terangkat dari belakang. Itu salah satu faktor yang bikin kuku kita jadi nggak awet kalau di nail polish. Makanya waktu bersihkan kutikula harus bersihkan sampai menyeluruh. Oke, nah tadi bahas tentang kutikula ya, karena proximal nail fold belum selesai kan. Nah kutikula ini yang biasa kita dorong dari atas, kita dorong kan sampai ke ujung. Nah kalau dia udah ngumpul jadi satu, disitulah baru kita gunting sekalian dengan proximal nail foldnya. Tapi proximal nail fold juga harus digunting secara arah bulat ya, arah U. Jadi harus mengarah U, jangan kayak menyudut. Kalau menyudut dia pasti akan terkena proximal nail fold itu sendiri dan akan menjadi berdarah. Kita masuk ke lunula. Jadi lunula adalah bagian yang berwarna putih di sini. Kalau teman-teman lihat itu terlihat jelas ya. Di setiap kuku kita itu ada yang namanya lunula. Lunula itu bagian dari kuku yang berbentuk setengah bulan berwarna putih. Nah itu biasanya yang paling banyak itu di jempol kita yang paling jelas terlihat. Nah lunula ini kenapa juga dijelaskan di bagian kuku? Karena dia itu bagian yang paling sensitif di kuku kita. Dia bagian yang paling sedikit keratinnya di bagian kuku. Jadinya dia nggak boleh didorong terlalu keras. Biasanya kita dorong kutikula kan harusnya dorong searah gitu ya, pelan, segaris gitu, searah lurus datar. Jadi nggak boleh begini. Kalau kita begini, otomatis dia tuh kayak ketekan gitu. Dan tidak boleh ditekan juga ya, karena kalau ditekan terlalu kuat, bagian lunula ini akan menjadi rusak gitu. Nah, apa sih ciri-ciri lunula rusak? Lunula rusak itu biasanya karena kita dorong tadi kan. Nah setelah didorong, pada saat dia rusak itu biasanya yang merusak bagian struktur kuku. Jadi bentuk kuku kita akan menjadi bergelombang, yang kurang lurus, kurang cantik gitu jadinya. Nah itu bagian yang bikin lunula kita jadi rusak. Oke. Biasanya juga karena misalnya kita udah gel polish nih di salon ya kan. Nah pada saat kita mau melepas atau remove, kita kan suka malas ya balik ke salon. Harusnya kita balik ke salon atau enggak kita bisa dengan cara mandiri tapi direndam dengan aseton. Setelah itu baru kita gesek gitu. Jadi jangan langsung dikupas ya, karena kalau dikupas itu nanti juga bakal bikin lunula kita rusak. Serat-serat kuku di atas permukaan kuku kita jadi rusak. Lama kelamaan bentuk kuku kita bakal menjadi bergelombang karena lunula yang rusak itu sendiri. Okay. Next kita masuk ke nail plate. Jadi bagian kuku yang paling atas itu adalah lempengan kuku kita atau disebut dengan nail plate ya. Oke. Kemudian bagian ujung ini disebut dengan free edge, bagian ujung. Nanti di pembahasan bagian kikir kuku bakal sering dijelaskan yang namanya free edge. Jadi free edge ini adalah bagian di ujung kuku yang biasa kita kikir, yang biasa kita gunting. Sekian video dari aku. Kalau teman-teman ada yang bingung dengan penjelasan aku tadi, teman-teman bisa masukkan pertanyaan dan pendapat kalian di komen dan akan aku balas di video berikutnya ya. Teman-teman yang nggak mau ketinggalan dengan video-video tentang perkukuan juga wajib untuk aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa tetap ada muncul notifikasi di HP kalian, supaya teman-teman bisa tetap nonton setiap kali ada muncul video baru. See you guys, bye!